sebenarnya putih dah. Ketua Masyarakat Ekonomi jauhkanlah keluhan-keluhan diri, karena itu dekat dengan setan. Hari ditetapkan untuk konversi menjadi bank syariah. Kira-kira siapa kita untuk mengisi dan menjadi nasabah, menjadi pemodal untuk negara ini? Bapak Ibu siap nggak? Kita Ibu. Ini siap. Nah, ini Pak Bajet. Nah, Pak Iksan, apa sama itu supaya Pak Bajet tidak ragu-ragu. Ya, ini kampanye memang lain tidak ragu. Insya Allah Ibu semua siap. Ya, barang keluar tak itu boleh dimasukkan. Tapi insya Allah kita yakin kita akan perkuat nanti Bank Nagariso, potensi itu ada di umat. Ya, waktu itu nanti soal jualan menabung uus, itu usul. Nah ini saatnya ada yang membuat. Nah, yang kita buka secara resmi dengan sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami semua. Sumber, mari kita gali nanti informasi sebanyak-banyaknya dan sehingga tak ada oleh ibu ramaikan ke bawah ke Jogja balik, pokoknya tinggal sih, ya tinggal di sini semuanya ibu ramai dan sehingga ke depan kita akan bisa ya bergerak dan membuat lebih lancar dan lebih baik lagi. Mohon maaf terlebih terkurang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu duduk di depan. Perkenalkan, nama saya Rifka Abadi. Kebetulan sekarang bekerja di divisi usaha syariah Bank Nagari. Jadi untuk unit usaha syariah di Bank Nagari itu dikelola dalam bentuk ada organisasinya divisi usaha syariah namanya. Nah, kemudian di bawah divisi itu ada cabang-cabang. Di beliau-beliau tadi yang ada di depan kita itu ada cabang syariah dan juga ada cabang konvensional. Nah, Bapak Ibu, saya hadir hari ini dalam rangka memperkuat proses-proses yang sedang kita jadikan judul pada tema seminar kali ini. Bapak Ibu, tadi juga sudah disinggung oleh dirut saya bahwa Bank Nagari sudah ditetapkan untuk konversi. Per 30 November 2019 Bank Nagari ditetapkan secara aklamasi oleh LPS, oleh seluruh pemegang saham bahwa Bank Nagari akan konversi menjadi syariah, menjadi bank umum syariah. Nah, ini tentunya menjadi beban yang sangat berat bagi kami kalau tidak ada bantuan dari Bapak Ibu yang hadir dalam ruangan ini. Nah, kita mau masuk judul, kalau sesuai dengan judulnya, ini kan sesuai untuk menu masyarakat Minangkabau sampai hari ini. Ada bahasa isyarat secara bahasa kita buat itu sudah ditetapkan. Ini momentumnya waktu itu ada perang saudara yang sudah akhirnya dengan piagam ini kita damai kembali dan menjadikan ini menjadi norma-norma dalam kehidupan. Nah, intinya proses-proses berkehidupan kita di Minang ini tentunya tetap akan melekat kepada kaidah-kaidah syariah, kaidah-kaidah Islam. Inilah yang kita ambil sehingga pada prosesnya kita mendirikan unit usaha syariah ini pada tahun 2006. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut. Tahun 2006 kita sudah mulai beroperasional, Bapak Ibu. Jadi tidak Bank Nagari Syariah itu baru, tidak Lalamo dari 2006. Mungkin gaungnya tidak terlalu besar karena cabang kita masih tidak terlalu banyak. Saya coba singkat saja. Nah, perkembangannya Bapak Ibu, tahun 2006 kita berdiri Bank Nagari Syariah, unit usaha syariah. Kemudian tahun 2007 cabang syariah Padang, cabang syariah kami yang pertama itu tanggal 4 Mei 2007 beroperasional.
Kemudian tahun 2008 OP Stanley, seluruh kantor cabang konvensional itu diperbolehkan untuk membuka syariah. Kemudian, nah ini cikal bakalnya 2019. Bapak Wali Kota Payakumbuh juga hadir, Bapak Wali Kota Padang waktu itu, Buya Mayadi juga hadir. Beliau ikut mencatatkan sejarah sebagai pemegang saham yang menyetujui proses peralihan Bank Nagari menjadi Bank Umum Syariah. Nah ini sejarah besar bagi Sumatera Barat. Proses konversi ini dikawal oleh seluruh pemegang saham kita yang merupakan kepala daerah. Nah 2020 menyikapi proses konversi ini Bapak Ibu, kita membuka seluruh kantor konvensional yang ada di Sumatera Barat itu sudah bisa melayani syariah. Di Payakumbuh Bapak Ibu datang ke kantor cabang syariah bisa, mau ke konvensional pun bisa. Di konvensional sudah bisa melayani syariah. Basorgo kantor yang ada logo Bank Nagari bisa syariah. Jadi tidak ada lagi kantor di Sumatera Barat yang tidak melayani syariah. Semuanya sudah bisa melayani. Ini fokus dan juga tindakan nyata yang kami ambil dari manajemen Bank Nagari untuk memproses proses konversi ini. Nah Bapak Ibu, ini yang sedang kita lakukan. Ini yang cukup berat dan ini mohon bantuan Bapak Ibu semua karena dari sisi proses kita diminta oleh regulator nasabah Bank Nagari itu harus tetap berada di Bank Nagari di saat kita konversi. Ini catatan beratnya dan juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Yamayadi. Tolong bantu penguatan untuk kami. Penguatannya dalam bentuk apa? Tetap menjadi nasabah Bank Nagari. Dorong nasabah-nasabah lain yang belum menjadi nasabah Bank Nagari untuk bisa berada di Bank Nagari. Kami pun sedang memproses bagaimana caranya Sumatera Barat ini fokus untuk memperbesar dan memperkuat. Karena memang ada potensi-potensi yang disampaikan oleh Bu Yamayadi tadi, ada potensi-potensi pengambilan uang oleh nasabah-nasabah besar. Ini akan syariah itu ditakutkan rugi, ribet, persyaratannya banyak, apalagi pokoknya ada banyak hal-hal yang tidak baik yang dimasukkan ke syariah. Padahal sebenarnya tidak. Hadir juga bersama kita dari kawan-kawan BSI. Kita punya komitmen bersama. Syariah itu kalau bagi kami di Bank Nagari Syariah, semakin banyak orang menggunakan bank syariah, semakin bagus ekosistem syariah di Sumatera Barat. Jadi kita tidak menutup mata mau BSI mau maju, mau Bank Muamalah mau maju. Yang penting mau koperasi syariah juga mau maju silakan. Yang penting ada kata-kata syariahnya. Kalau semua orang sudah melek dengan syariah, sudah paham dengan konsep-konsep syariah, insya Allah falsafah kita tadi itu bisa kita terapkan. Nah ini yang sedang kita lakukan Bapak Ibu. Harusnya kami hadir ke daerah-daerah. Gara-gara pandemi kita mau mulainya waktu itu kalau nggak salah bulan Maret 2020. Covid datang, kita tidak bisa bertemu. Kami tidak bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini kan karena sudah agak mulai sedikit bebas ya Pak ya, bukan bebas tapi sudah mereda, jadi bisa berkumpul. Sebelumnya kita kan memang sangat tidak memungkinkan untuk bertemu bertatap muka dengan banyak orang. Padahal prospeknya kami harus mengumpulkan banyak orang, terutama nasabah Bank Nagari, untuk menyampaikan informasi bahwa kita akan konversi. Tolong bantu kami untuk tetap berada di Bank Nagari saat konversi. Itu yang mau kita sampaikan. Karena Covid tidak jalan. Akhirnya apa? Dengan komitmen, tetap dengan komitmen yang besar dari manajemen Bank Nagari, kita door to door. Kami datang ke masing-masing nasabah Bapak Ibu. Kami kunjungi masing-masing, kami telepon masing-masing, Bu, saya di rumah Bu, kami ke rumah. Kita mintakan surat pernyataan nasabah bahwa nasabah bersedia nantinya dipindahkan dari konvensional menjadi syariah. Jadi kalau bagi Bank Nagari hari ini karena komitmen kita sudah bulat, apapun halangannya kita hadang. Tidak bisa Mas Robo, Mas Samu, seorang-seorang kami Robo hijau. Pokoknya ini jalan, proses konversi ini bisa kita jalankan. Nah ini sudah kita jalankan dari bulan Juni 2020 sampai sekarang. Angkanya sudah signifikan sekitar 50-60% nasabah kita yang sudah setuju. Kita harus mencapai angka 90%. Nah Bapak Ibu, kunci suksesnya ada 4 yang kita coba terjunkan ada 4. Yang pertama SDI, sumber daya insani. Pegawai Bank Nagari itu sudah 1.800 yang kita lakukan pembekalan pelatihan dasar perbankan syariah. Jadi insya Allah Bapak Ibu nanti ketemu dengan kawan-kawan pegawai Bank Nagari, silakan bertanya, silakan diuji
karena saya termasuk yang menjadi mentor mereka, menjadi instruktur mereka. Jika ada yang tidak paham nantinya, tolong informasikan ke kami. Karena ini menjadi tanggung jawab kami juga untuk bisa memberikan edukasi secara lengkap kepada pegawai Bank Nagari. SDI-nya harus paham dengan syariah. Karena syariah itu bukan hanya tukar baju, kan kalau orang mencarinya Bapak Ibu, yang C pakai baju koko, yang C baju kemeja, yang C baju anggu, yang C indah, C baju jilbab, C indah, kan sekedar itu. Sebenarnya di belakang itu sebenarnya lebih kompleks lagi. Proses-proses akad itulah yang menyebabkan bank syariah itu berbeda dengan bank konvensional. Nah, poin-poin ini yang kita coba perdalam di edukasi kita kepada karyawan internal. Kemudian yang kedua, edukasi kepada masyarakat. Ini yang sedang kita lakukan. Insya Allah kita dimanapun masyarakat membutuhkan edukasi terkait dengan syariah, kami siap hadir. Yang ketiga, produk dan layanan. Kenapa kita baru hadir hari ini? Kami sedang mempersiapkan ini dari bulan Desember 2019 sampai sekarang kita mempersiapkan secara paralel produk-produk konvensional itu minimal sudah harus ada di syariah. Dan tentunya bank syariah itu beyond banking, beda dengan bank konvensional lainnya. Kita punya produk-produk yang tidak dimiliki oleh syariah, yang tidak dimiliki oleh konvensional. Gak ada yang emas kita punya. Konsep syirkah kerjasama itu kita punya. Sewa menyewa kita punya ijarah. Jadi banyak produk-produk yang tidak dimiliki oleh konvensional tapi dimiliki oleh syariah. Nah, ini poin penting yang bisa kita siapkan di produk dan layanan, dan ini sedang kita proses. Kemudian yang terakhir, sinergi dan kolaborasi. Alhamdulillah Muslimah United ini kita mudah-mudahan bisa bergandengan tangan Bapak Ibu dan Ibu-ibu di Muslimah United. Jika ada proses edukasi dan literasi ekonomi syariah, memberantas riba dan segala macamnya yang membutuhkan kehadiran kami siap untuk hadir. Nah, sinergi dan kolaborasi ini tentunya akan memperkuat proses-proses yang sedang kami siapkan. Kami sudah melakukan beberapa kerjasama. Ada 2 kerjasama yang sudah kita lakukan dan ini sedang paralel kita diskusikan dengan beberapa organisasi lainnya. Yang pertama dengan DMI. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Muhammad Irsad, direktur saya, bahwa kita sedang menyiapkan aplikasi yang di situ nanti semua konten masjid ada, outputnya ada, sedekah digital, ada infak digital, dan juga wakaf digital. Semua orang di ranah minat dan ranah rantau bisa menyumbang, bisa memberikan sedekah, bisa memberikan infak tanpa harus ke masjid. Membangun masjid itu bukan tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab. Kalau sekarang kan kita bisa lihat ada yang minta-minta di jalan tuh. Itu bukan tanggung jawab orang yang lalu lalang di jalan tersebut, tapi tanggung jawab umat yang ada di sekitar masjid. Nah, ini yang harus kita coba kembangkan. Bagaimana caranya menyentuh masyarakat? Ternyata masyarakatnya banyak yang dirantau. Nah, konsep ini yang sedang kita coba kembangkan. Kita juga dalam planning akan melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang menggandeng DMI, Dewan Masjid Indonesia, mau melaksanakan khutbah 1000 masjid terkait dengan perbankan syariah dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan MES pertanggal 2 Februari juga kita laksanakan kerjasama. Nah, kerjasama ini dalam rangka edukasi dan literasi syariah. Ini salah satu momennya yang sudah kita laksanakan. Dan ini akan berkelanjutan. Kami, Bank Nagari dengan masyarakat ekonomi syariah berkomitmen bagaimana cara mengembangkan ekonomi syariah di Sumatera Barat. Kalau lah ekonomi syariah mau maju, karena potensinya banyak Bapak Ibu. Zakat wakaf itu kalau kita mau serius menekuni ini, mungkin kita tidak butuh lagi pendanaan dari luar. Kita sudah juga berdiskusi bagaimana cara mengeluarkan sukuk daerah, bagaimana cara membiayai proses-proses pembangunan di Sumatera Barat dengan menggunakan dana-dana dari masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, ini yang sedang kita proses di sinergitas dengan beberapa organisasi. Komitmennya Bapak Ibu, seluruh insan Bank Nagari. Jadi kalau kata Buya tadi, Pak Dirut jangan ragu lagi. Mendampingi Bang Rifka. Kami tidak ada keraguan. Yang akan membuat kami ragu jika Bapak Ibu tidak mendukung kami. Jika Bapak Ibu melepaskan kami sendirian. Pak Dian sudah Bank Nagari itu kan Bank Nagari yang dikonversi. Kenapa? Bank Nagari ini milik Sumatera Barat. Bapak Ibu menampung di Bank Nagari, uangnya kita putarkan di Sumatera Barat. Tidak akan keluar. Malahan untuk membiayai proses-proses yang ada di Sumatera Barat, kita ambil dana dari Jakarta. Dana-dana korporat kita ambil. Nah, jika kalau kita mau lebih besar, kita nggak perlu lagi ngambil dari Jakarta. Cukup ngambil yang ada di Sumbar. Ini potensi
potensi itu banyak. Banyak masyarakat kita, pengusaha-pengusaha besar kita itu mungkin karena level kita masih lokal konten, mungkin belum ada kepercayaan. Kami sedang berbenah. Kita sudah punya mobile banking, kita sudah punya internet banking, sudah punya, pokoknya yang banking punya. Kalau ke kantor mungkin masih bakso Minang, Bu. Karena memang itu lokal konten. Kita tidak mau menghilangkan ciri khas Minang itu. Kalau ketemu di ujung Gading itu bakso Mandailing. Karyawannya pakai bahasa Mandailing. Memang itu yang kita tonjolkan. Kita ini orang Minang, hadir di Minang, asli orang Minang, nasabah kita juga Minang, ya kita harus menyesuaikan. Nah, kalau Bank Nagari ini tidak kita besarkan bersama, ya akhirnya kita juga akan malu bersama. Komitmen bersama yang kita bangun di Bank Nagari, kami komit untuk melaksanakan proses konversi. Kami komit untuk melaksanakan proses konversi. Tidak ada keraguan di Bank Nagari. Dan mohon bantuan Bapak Ibu untuk memperkuat proses-proses ini. Nah, itu penyampaian terakhir Bapak Ibu. Jadi insya Allah proses-proses yang sedang kami lakukan hari ini tentunya harus diperkuat. Mohon siarkan apa yang kami sampaikan pada hari ini, sampaikan ke tetangga, sampaikan ke saudara, sampaikan ke keluarga bahwa Bank Nagari sedang berproses untuk konversi menjadi bank umum syariah. Tolong perkuat kami untuk bisa memproses konversi ini lancar. Dengan cara apa? Menjadi nasabah Bank Nagari. Mungkin demikian, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak